Saya kesini mencari ridha Allah, bukan mau bertarung. Benar tuh. Ya kan? Manusia Iya. itu hanya dari awal mengatakan hal seperti itu. Alhamdulillah Nabi Muhammad bisa jelas semai bersifat wala. Ada lagi ada nasbat atas pada Muhammadin Nur Jati. Ya ahli mulka ipi wa syadati. Itu sebenarnya bangsa WW di sana itu, tapi itu kalau dimanifestasikan nanti ada dua mustika di tempat itu. Dirasakan getarannya, dirasakan. Allah, 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 Allah. Tinggal ditahirkan mawon Gus Baron. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala juga nggak minta balasan apa-apa sama-sama. Yang penting tenanan, gak usah pacaran. Bukan guru tingkat 2 sudah bisa mengijazahkan ke orang lain, mendirikan benda pusaka aja nggak bisa gitu. Karena ya itu tadi kamu yang sudah ikut sama saya baru 2 bulan ya sudah banyak yang sudah berapa orang yang daftarkan jenengan. Jangan sampai ketutup dengan perempuan, belum lagi nanti dengan uang, belum nanti dengan pujian. Itu bahaya itu, kebutuhannya itu nanti. Saya mau marahin jenengan nggak pantas di depan kamera. Nanti ayo tak kembali. Di hari ini Mbah Den mengajak kedua muridnya yaitu Gus Baron dan Cakwan untuk mendatangi salah satu gua di atas bukit. Tujuan Mbah Den yaitu untuk mengetes atau mempraktekkan hasil dari gemblengan kemarin, yaitu gemblengan asror solawat sedulur batin. Dan di sini Mbah Den menguji mereka dengan menzohirkan sebuah benda pusaka. Dan alhamdulillah orang Malaysia ini yang bernama Cakwan berhasil menemukan atau menzohirkan sebuah dua mustika yang energinya cukup kuat, sehingga terasa panas di tangan. Dan yang mengejutkan ketika Gus Baron mempraktekkan hasil gemblengannya, ia gagal dalam ujian ini. Ia belum bisa menemukan atau menzohirkan sebuah pusaka. Menurut Mbah Den, Gus Baron harus membersihkan hatinya dan harus bisa melewati ujian dari mengamalkan solawat itu dengan jangan menuruti hawa nafsu. Harus ikhlas karena Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Hamid ya. Diam. Hadap sana. Oke. Alhamdulillah. Iya, Kak. Oke, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover di manapun berada, alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu banyaknya nikmat sehat, nikmat bisa bergerak, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan dan lain sebagainya, yang tentunya kita nggak akan mungkin bisa menghitung nikmat-nikmat Allah itu karena begitu banyaknya. Jadi sudah sewajarnya kalau kita menjadi manusia yang tahu diri, menjadi manusia yang punya pikiran, tentu akan sangat malu ketika berbuat maksiat, dan tentunya kita akan sangat bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur itulah kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh itu nantilah kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan dan juga ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, kembali saya mengatakan, mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk panjenengan semuanya, selalu bersyukur kepada Allah, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya jika kita belum bisa selalu menggunakan mata, telinga, pikiran kita, hati kita, tangan kita, kaki kita untuk di jalan Allah, contoh mempunyai mata untuk selalu melihat, membaca Al-Quran, setidaknya ya jangan digunakan untuk yang maksiat, atau lebih jelasnya tarkul ma'asi, meninggalkan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat bersalam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sholawat akan membuat kita nyambung dengan pusat, dengan sholawat membuat kita selamat, dan dengan memperbanyak membaca sholawat akan membuat hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat, membuat bahagia keluarga kita, anak-anak kita, dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bukan hanya didengarkan tapi diamalkan, benar-benar dikerjakan supaya hidup kita selamat di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi karena kita di sini tujuan utamanya untuk tarkul ma'asi,
tujuan utama kita untuk menjauhi maksiat, maka itu yang perlu untuk kita lakukan di sini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari atau bertemu ataupun ingin melihat makhluk gaib. Tetapi tujuannya adalah untuk mendekat kepada yang maha gaib. Jadi ketika ada yang datang dan dia menyampaikan ini dan itu, meminta ini dan itu, mau memberikan ini dan itu, tidak usah diperdulikan, dibiarkan saja. Karena tujuan kita bukan kepada makhluk gaib, tetapi kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita di sini hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya sampaikan bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Saya bukan kiai, bukan ulama. Saya hanya konten kreator saja yang mencoba untuk memberikan tontonan dan juga hiburan dan juga memberikan sebuah ilmu, walaupun saya al-fakir yang tidak mempunyai ilmu sama sekali. Hanya sedikit hal yang saya ketahui, semoga bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Nah, di tempat ini kita mencoba untuk mentajribahkan amalan-amalan yang sudah kita amalkan. Jadi saya harap fokus ke dalam diri panjenengan sendiri, karena ilmu itu sejatinya semuanya sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita itu mau menggali atau tidak. Ada berjuta bahkan bermiliar-miliar sel yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di otak kita. Yang kita itu sebenarnya tinggal menyambungkan saja vibrasinya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tersambung semuanya dengan alam semesta ini. Sehingga vibrasi-vibrasi yang ada di alam semesta ini bisa kita pahami. Baik itu sesuatu hal yang akan terjadi, yang sudah terjadi, maupun yang saat ini, untuk kebaikan kita, untuk kebutuhan kita, dan lain sebagainya. Alam sudah mencukupi semuanya untuk diri kita. Semuanya sudah tersedia di alam. Kalau kita baik dengan alam, alam pun juga baik dengan kita. Maka salah satunya adab itu sangat penting sekali, apalagi ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh manusia. Tempat yang sudah sering kita kunjungi seperti rumah pun juga kita harus beradab, supaya rumah itu juga menarik rezeki untuk diri kita. Salah satunya ketika masuk ke rumah, ucapkan salam. Jangan sampai ketinggalan. Ketika kita masuk ke dalam rumah, baca sholawat. Ketika kita duduk, baca sholawat. Itu nanti akan membuat tempat yang kita tempati itu nyaman. Sehingga dia akan membantu kita untuk menjadi vibrasi, menarik rezeki. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, ini ada saudara kita yang datang ini. Mungkin jenengan belum bisa merasakan, tapi ya cukup ucapkan salam. Assalamualaikum, salam. Insya Allah kita diizinkan di sini. Insya Allah kita diizinkan. Tapi ya beliau pun juga menyampaikan ada kekecewaan yang beliau rasakan terhadap orang-orang yang datang ke sini yang tidak beradab. Bahkan mohon maaf, di tempat ini juga ada yang melakukan mesum begitu. Jadi pernah suatu ketika, ya ini gambaran yang saya dapatkan, ada yang melakukan hubungan suami istri tapi belum sah. Itu orangnya sekarang ini sakit stroke. Orangnya sakit stroke, dan ada juga yang hidupnya sengsara, bahkan sudah ada yang meninggal dunia juga. Jadi bahkan ada, saya lihat itu mereka melakukan itu di tempat ini, dan akhirnya anaknya pun ada yang cacat juga ada. Alhamdulillah menjalik. Dan saya juga melihat ada yang seperti orang berpacaran melakukan hal yang tidak senonoh, tepatnya di dalam. Memang tarikannya kuat di dalam itu, tepatnya di Linggoyoni. Itu beliau itu meninggal dunia, kecelakaan berdua itu, nggak jauh dari sini. Lah ini kan satu hal yang sangat luar biasa.
Tapi tempat ini kalau digunakan untuk hal yang baik, sangat baik sekali di tempat ini. Sebenarnya netral sih, tempat itu ada kalau kita berpikiran baik, maka yang datang yang baik-baik, dan ketika yang kita pikirkan buruk-buruk, pikiran kita buruk, maka itu pun juga akan mendatangkan keburukan. Dimanapun tempat sebenarnya ya sama, tergantung pikiran kita. Maka pikiran ini penting sekali, sebab ini menjadi vibrasi. Jadi vibrasi. Mungkin biar lebih jelasnya kita praktek mediatoran ya. Coba masih kayak gini. Nah, perlu untuk dipahami ya. Perlu untuk dipahami. Coba duduk aja. Hadap sana. Perlu untuk dipahami bahwa mediatoran itu ada beberapa cara. Ya. Ada yang hanya sekedar untuk menjadi sebuah gambaran. Contoh ketika diri kita, ya, saya bukakan portalnya, itu nanti akan bisa merasakan apa yang ada di sekitar. Itu seperti cermin. Nah, kuncinya ketika seperti ini adalah, contoh begini, ketika kita berzikir, Allah, Latif, tangan seperti bergerak. Seperti itu. Nanti mulut itu seperti mau berkata, seperti dia itu berkata sesuatu. Assalamualaikum salam. Itu kita tidak boleh malu, dan kita tidak boleh ragu, macam itu. Harus ada keyakinan bahwa itu memang datangnya dari kegoiban, atau bahasanya itu kita harus meyakini itu. Nah, biasanya jarang sesuatu hal ini terjadi karena ragu-ragu. Karena jika masih yang awal-awal itu butuh semacam pancingan. Nanti kalau sudah benar-benar terbuka, baik itu cakra asna maupun cakra mahkotanya, tanpa kita harus memancing, baik itu gerakan maupun omongan, itu akan terus jadi. Dia akan tampak sendiri, sudah terbuka begitu. Nah, untuk yang pertama, jadi ketika kita membaca kuncinya, contoh ya Latif itu, tangan seperti bergerak begitu, biasanya mulut itu seperti mau meraung, seperti macan ada. Ada juga yang terkadang itu mau ketawa, gitu. Nah, ketika di sini bergejolak nih kayak mau ketawa, nah itu harus dilepaskan, ya, diikuti. Setelah ketawa itu biasanya nanti salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sendiri. Jadi di sini mau bicara, di sini berat, tenggorokan, mulutnya mau bicara, dalam hati kita jawab Waalaikumsalam. Nanti muncul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya sendiri, siapa nih gitu. Biasanya kan ketika baca kuncinya ada nanti kuncinya. Contoh baca Ahlamul Ghaibi wa Syahadati. Ya Allah, saya memohon izin dan ridhamu, saya ingin memasukkan kegaiban yang ada di tempat ini. Baca kuncinya, tarik, masukkan ke diri kita sendiri. Nanti tiba-tiba badan itu kayak mekang gitu, kayak berasa mau mekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti Waalaikumsalam, diikuti aja. Karena saya dulu seperti ini hampir 2 tahun. Pertama ya enak dengan panjenengan ini karena ada guru yang mendampingi. Kalau saya dulu tak. Jadi ketika saya mendapatkan ijazah dari Abbas Sudi Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah, beliau memberikan ijazah ke saya. Saya di sana digembleng, kalau tidak salah 3 hari. Setelah digembleng itu sudah saya disuruh pulang. Jadi selama tahun 2007 sampai sekarang, apa yang saya amalkan ya saya amalkan sendiri. Tak ada tempat saya bertanya atau apa. Saya mengolah sendiri. Yang penting istiqomah. Karena amalan itulah yang nanti akan menuntun kita. Masalahnya kalau tak istiqomah, atau masalahnya terlalu takut, atau masalahnya terlalu gumun, terlalu heran, itu bahaya, bisa berhenti sampai di situ. Apalagi amalan yang Cak Wan amalkan itu luar biasa. Itu namanya dzikir saman. Puncak tertinggi dalam dzikir itu yaitu tadi, itu dia itu. Jadi alif lam ha. Zat sifat asma af'al. Allah maju alif jadi lillah, tak ada alif. Lillah hilang jadi lahu, hilang jadi hu. Jadi semua yang kita lakukan memang harus lillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Itu penjabarannya macam itu.
Nah, cara prakteknya begini. Jadi orangnya ini suruh baca dulu Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas, Falak, Anas. Lo baca dulu, monggo. Dalam hati dirasakan, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketika orangnya sedang membaca itu, kita tawasul dulu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mancikal bakal akal bakal bawa reksa wonten mriki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iya karena udah ya Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berbicara dengan makhluk gaib seperti ini harus tenang, sebab ciri khas dari bangsa gaib seperti beliau ini temperamental, ya, temperamental. Jadi kita harus tenang. Ketika tenang, kita baru bisa menenangkan orang lain. Kita tak boleh takut, tak boleh heran, tak boleh apa, santai aja. Nah, sama-sama makhluk Allah dan kita adalah khalifah fi ardi. Kita ini adalah pemimpinnya. Nah, sebenarnya tadi ketika memasukkan itu, kita bisa menggunakan radar, di mana yang menjadi tempat, yang tadi kan tempatnya di sana. Nah, menggunakan radar. Baru kita sambungkan dengan yang ada di hadapan kita, gitu. Dengan siapa ini saya ini? Saya yang bertempat tinggal di sini, yang berada letaknya berada di sana. Oh, di sebelah sini panjenengan. Iya. Sudah lama panjenengan berada di tempat ini? Sudah berabad-abad saya bertempat tinggal di tempat ini. Tadi saya merasakan seperti ada kekecewaan, karena yang saya rasakan seperti itu. Apakah itu benar? Iya. Ada hal-hal yang kurang pantas dilakukan di tempat ini. Ya, mungkin juga hal-hal yang tidak pantas itu yang juga saya lakukan. Dulu-dulu mungkin saya melakukan hal yang tidak pantas juga di sini. Jadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya yang dulu pernah saya lakukan. Semoga semua yang ada di tempat ini memaafkan saya. Apakah panjenengan berkenan untuk memaafkan saya? Saya berkenan. Alhamdulillah, barakallah. Saya melihat di sini banyak sekali semacam perkampungan, semacam pedukuhan gitu di tempat ini. Ini sebenarnya mereka itu siapa saja? Mereka bermacam-macam, mempunyai golongan tersendiri, mempunyai kerajaan masing-masing. Jadi yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri beda. Iya. Jadi semacam pasar di sini, semacam pasar tempat mereka ini, semacam pasar begitu. Kalau panjenengan di sini sebagai apa? Menjaga gerbang. Oh, boleh ketemu sama ketua adatnya tak? Yang ada di sana. Jadi yang sebelah sini sama yang sebelah sana beda. Nah, ini kita mau ketemu sama ketua adatnya, ketemu sama. Jadi tadi yang penjaga gerbangnya ini yang sekarang ini kita mau ketemu sama
ketua adatnya itu. Ketua adatnya sebenarnya di sini tadi itu. Saya lihat tuh di sini tadi. Di beliau. Iya. Beda sini sama sini. Bisa sini dari golongan Abdul Jumud. Kalau yang dari sini beda lagi. Seperti Kashmir sebelah sini tuh. Assalamualaikum. Ada apa kalian ke tempat ini? Kita ke sini mau silaturahmi. Untuk apa memanggil saya? Saya ke sini mau menitipkan anak saya untuk berada di tempat ini. Saya mohon diterima dan dijaga, jangan diganggu macam itu. Dan mungkin bisa saling menasehati, memberikan ilmu, karena semua makhluk Allah itu hakikatnya sama. Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ini diciptakan oleh Allah semuanya untuk beribadah kepada Allah. Tadi katanya marah-marah. Dan dijawab mundur-mundur. Kenapa mundur-mundur? Atuh Bapak. Kita datang dengan persaudaraan. Ya. Kita niat untuk menyambungkan tali silaturahmi. Saya sangat menghargai tempat ini dan saya pun juga sangat suka dengan tempat ini, dan kita pun juga tidak saling mengganggu. Karena sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah itu saling menasehati, saling bersaudara. Saya pun dengan orang Malaysia ini saudara ini. Saudara lebih dari saudara, keluarga gitu. Jadi kita ini tidak adu kuat, tidak adu pintar, tidak adu hebat, karena yang kuat, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di belakangnya dia itu ada ini. Ada apa namanya? Hewan peliharaannya dia. Semacam raja lah di sini tuh. Nanti bisa dilihat di belakangnya itu ada tokek buntutnya bercabang. Ini jangan diganggu. Nanti bisa dibuktikan, dilihat itu di belakangnya dia itu. Nggih, Bapak, apakah diizinkan untuk saya berada di sini? Mohon izin, Pak. Tuh. Ya. Ya. Diizinkan tak? Oh, tak kasih. tak kasih. Ulang kita. Tak boleh. Tak boleh. Jadi setiap makhluk itu sama, makhluk gaib dengan bangsa manusia itu ada semacam presidennya, ada pejabatnya, ada masyarakat jalatanya gitu, ada. Jadi sama aja dengan bangsa kita gitu. Nah, kalau bangsa-bangsa pejabat itu disebut dengan Abdul Jumud, itu ada di atas, seperti di gunung gitu, di lautan gitu. Yang masih jelata-jelata itu di bawah biasanya. Rumahnya itu sembarangan, nempatin rumah orang, rumah kosong gitu. Kalau macam ni, Pak. Ya, ada Abdul Jumud nih. Di atas tuh, semacam pejabat lah, kepala duku. Kepala duku itu. Kenapa tak boleh? Kenapa tak izin? Boleh, tapi dengan satu syarat. Bertarung dulu. Hah? Bertarung. Oh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertarung bukan jalan penyelesaian, Bah. Iya, kenapa Ya kan? Semua permasalahan boleh diselesaikan dengan kata-kata je, Bah. Tak perlu bertarung. Iya. Ya kan? Iya. Saya di sini mencari ridha Allah, bukan mau bertarung. Benar tuh. Ya kan? Manusia Iya. itu hanya dari awal mengatakan hal seperti itu. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabir.
Wa idza batastum jabarin. Rabbana asfarta tasfarjanas. Nurul Sulaimanu malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut. Baca selawatnya 3 kali, tahan nafas. Allahu Akbar. Kuat dia. Ayo, tahan nafas. Yang ya, benar-benar dari hati, tarik nafas, baca salawatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi. Ada lagi yang ada nasbat atas badan mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ala sayyidina Muhammadin nuridati Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Di sini ada hewan tokek bersabang dulu, tapi taklah saya ganggu. Gitu. Tapi ada juga macam mustika lah di tempat ini. Macam mustika. Semacam mustika. Coba saya minta di radar. Saya minta untuk Cakwan meradar mustika yang ada di sini. Untuk meradarnya itu prakteknya begini. Jadi kita zikir dulu. Setelah itu baca syahadat 3 kali, tahan nafas. Sholawat 3 kali, tahan nafas. Baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali, tahan nafas. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali, tahan nafas. Sholawatnya 3 kali, tahan nafas. Minta kepada ya Allah, saya memohon izin dan ridhomu. Saya meminta ditunjukkan di mana ada waktu mustika kegoiban di tempat ini gitu. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahli mulk ghaibi wa syahadati. Sini jawab. Langsung aja praktek. Assalamualaikum. Diri aja. Benar-benar pasrah sama Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun. Gimana nanti ada tarikan ya diikuti saja. Bagus Baron, mau kemana? Di sini aja. Jangan kemana-mana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada orang tua mau memvisualisasikan, mau atraksi, mau tajribahkan, itu jangan kemana-mana. Kecuali kalau sampean sudah ahli, sudah pintar luar biasa, itu baru. Kalau belum, perhatikan dulu. Itu paham Gus Baron ya? Baca dulu. Ada enggak? Ada. Ada. Lembek. Ini ada belum? Ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Baca ya ahli mulk ghaibi wa syahadati. Ya ahli mulk ghaib wa Terus. asyhadati. Ya ahli mulk ghaib wa 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 asyhadati. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Bismillah. Tarik nafas, baca dalam hati. Tarik nafas dari hidung. Dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas nafas. Tarik nafas lagi dari hidung. Tahan dalam hati. Baca Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Lepas nafas pelan. Lepas dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Baca dalam hati. Innal. Lepas nafas dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung pelan. Baca la haula wala quwata. Lepas nafas pelan. Baca dalam hati, tarik nafas. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sarifi sari asma'i wa sifat asma'i wa sifat. Lepas nafas pelan. Tangannya direntangkan ke depan. Dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon ridha dan maunahmu ya Allah. Tunjukkanlah, zahirkanlah, munculkanlah ya batu, batu, mustika yang ada di tempat ini untuk menambah keimanan, ketakwaan yang tidak memberatkan di dalam kematian. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Zikirkan dalam hati. La haula wala quwata illa billah. Zikir Allah. Diikuti, jangan dilawan. Tepat sekali, diikuti aja. Hati-hati, jatuh jurang.
Allah, 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 Allah. Diyakini apa yang ada di hadapannya, pas di depannya, diyakini didahirkan, minta untuk didahirkan. Tarik nafas dulu, tarik nafas, anginnya datang. Awas. Diyakini, tarik nafas lagi, baca, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Zikir Allah, Allah, Allah. Zikir Allah, Allah. Cukup, nanti dulu. Sudah, tangannya tetap seperti itu. Mata terpejam, kaki lepas, sandal lepas. Tetap seperti itu, nggak apa-apa. Diyakini, jangan sampai ragu. Diyakini, dilihat dengan membaca ya ahlimul ghaibi wa asyhadati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Diyakini, jangan ada keraguan. Yakin yang menuntun hatimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diyakini ya ahlimul ghaibi wa asyhadati. Ya ahlimul ghaibi wa asyhadati. Itu sebenarnya bangsa WW di sana itu. Tapi itu kalau dimanifestasikan nanti ada dua mustika di tempat itu. Sudah tepat, sudah benar, tinggal diyakini saja. Coba lebih diyakin, baca sholawat lagi 3 kali tahan nafas. Sekarang pusatkan di dada sebelah kiri. Di dada sebelah kiri, pusatkan di sana. Nah, di sana dan bacanya sholawatnya 3 kali tahan nafas, minta untuk dimanifestasikan yang di sana itu. Allahumma sholli wa sallim. Itu tempat kerajaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yakin, mantap. Nggak usah takut. Yakin, mantap. Allahumma sholli wa sallim. Yakin, mantap, nggak usah lagu. Maju, nggak apa-apa. Maju terus, yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai hati, jangan pakai nafsu. Terus naik ke atas. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ambil baca Allah, Allah, tambah ya Latif. Allah ya Latif, ya Latif. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Pakai hati, zikir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mirdati wa sarifi. Pakai hati, jangan pakai nafsu. Lebih lembut lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mirdati wa sarifi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mantap. Dalam hati, lebih yakin lagi. Allahumma sholli. Dirasakan getarannya, dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu. Saya ingin tahu kegaiban yang ada di batu ini. Baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ketika di dalam hati seperti ada yang diajak bicara,
Apa ya? Bicara apa dia? Allahumma sholli. Dia macam suruh ke sana pula. Coba ke sana. Sini. Tak tahulah kenapa dia suruh ke sini. Iya. Karena ada lagi di sini macam tuh. Jadi di tempat ini juga ada semacam mustika yang menjadi pegangan dari bangsa gaibnya di sini. Ada juga tepat di hadapan cakwan itu. Berani mendahirkan apa sudah capek? Zikir dulu. Baik, duduk. Duduklah. Terus Baron? Praktek. Loh, kok buatan? Praktek sini. Maju sini. Ya, sebentar abah ada. Kok buatan? Taruh tasnya, sandalnya lepas. Ngadep sana, ngadep saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Cakwan tadi beliau seperti ketarik ke tempat ini. Apakah settingan Cakwan? Tak. Suruh ngajak ke sini? Tak. Kalau settingan ya nggak apa-apa, namanya konten. Ya, konten. Tapi yang penting kan kita menampilkan sesuatu hal yang dari hati, pembelajaran. Kalau mau orang ya mau nganggap apa ya nggak masalah, itu kan hak mereka. Betul. Yang penting kan kita yang merasakan. ya kita yang merasakan. Tadi Cakwan seperti ketarik ke sini, ngadepnya ke sana. First time. First time itu apa? Pertama kali. Pertama kali. Sama. Dulu Ustadz Ajam juga di sini pertama kali. Pulang dari sini langsung meledak. Jangan saya meledak. Meledak itu maksudnya banyak pasiennya Ya, lah. saya takut lah. Tak apalah. Ustadz Ajam orang baik. Panjenengan orang baik. Sekarang Gus Baron yang dulu biasa di film-film di konten nantangin saya, saktinya luar biasa kan? Iya. Sekarang kita buktikan. Ini dia dalam hatinya, bangsat nih saya dijebak nih katanya. Tadi beliau bilang, beliau ketarik ke sini. Nah di sini batu mustika itu bisa menarik yang lainnya. Oh, patutlah. Bisa menarik yang lainnya. Dia menjadi vibrasi untuk yang lainnya juga. Kita punya satu ilmu, bisa dapat ilmu-ilmu yang lainnya. Satu saudara punya saudara yang lainnya. Kita punya teman punya teman yang lainnya. Apalagi kalau hati kita bersih. Hati kita bersih, banyak lagi yang pengen ikut kita. Karena sebenarnya hal-hal kayak gitu itu bukan kita yang butuh mereka yang butuh kita. Kita baca asma-asma Allah itu, mereka suka. Wah, keringatnya Cakwan. Kayak gini saya dibilang settingan, Cai. Katanya beliau di sini, lalu ke sana katanya ada sesuatu yang beliau rasakan. Sekarang panjenengan yang sudah ngambil tingkat 2 ini, Cakwan tingkat 1, dia tingkat 2. Ada lagi kebelengan selanjutnya itu. Jadi untuk prakteknya tadi baca amalannya itu contoh mau ngeradar penyakit. Terkhusus sebenarnya seperti ini, radar seperti ini adalah tadi Cakwan ada yang ngasih tahu nggak? Nanti di lubang itu ada batunya. Hati itu. Nanti Pak Cakwan masuklah ke lubang itu, tangannya diambil lah gitu. Ada yang ngasih tahu saya atau ini atau Saya cuma kamu? merasakan, Mbak. Merasakan
Lepas tu hati bila kita raba di bawah tu tak ada kan. Bukan sini. Syahadat lagi. Selawat lagi. Saya selawat sekejap. Saya rasa lepas tu abang cakap lembutkan lagi hati tu kan. Jadi bila saya lembutkan, saya rasa. Tapi bila saya kat lubang atas tu dia bahang, sini dia bahang, ada macam hawa panas. Jadi bila saya letak tangan saya hawa panas, letak kat situ, bila kena dia ni, dia macam sejuk pula. Jadi saya dapat rasa yang ada benda ni. Tu saya ambil. Iya. Sebelumnya itu kelihatan barang tak di situ itu? Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak, saya tak nampak barang. Cuma saya dapat rasa dia macam ada batu. Saya pegang dia, macam ada batu ni. Bila saya raba-raba lagi ada macam ada 2 batu, saya ambil. Iya. Ada saudara kita, tak apa tapi cuma ngeliatin aja. Ada lagi nih, yang lainnya juga pengen ikut juga. Sudah di setting apa belum? Buatan. Ayolah praktek lah. Monggo. Tarik nafas. Baca syahadat 3 kali, tarik nafas. Lepas nafas dari mulut pelan. Tarik nafas lagi. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lepas nafas pelan. Tarik nafas lagi. Baca innalillahi wa inna lillahi. Innalillahi. Lepas nafas pelan. Tarik nafas lagi. Baca la haula wala quwwata illa billah. La haula. Lepas nafas pelan. Tarik nafas lagi. Baca dalam hati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sallallahu alaihi wasallam. Lepas nafas pelan. Kalau kita merasa radar ni, hanya tangan kanan, tangan kiri tak boleh pakai. Ya tangan kanan, kiri baca cebok. Ayo tanyakan hatimu, tangan depan. Ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Saya memohon tunjukkanlah, zahirkanlah jika ada batu atau mustika atau kegoiban yang bisa didohirkan di tempat ini untuk hamba, untuk menambahkan keimanan hamba, untuk kebaikan hamba, usaha hamba, warga hamba, hidup hamba yang tidak memberatkan di saat kematian. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Zikirkan Allah. Diikuti, jangan dilawan. Zikir Allah. Mantap. Subhanallah. Ternyata Gus Baron mantap.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak bantu di dalam. Ada. Rabbi sholli Pakai hati. wasallim Rabbi Fangfana bibar fakatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Allahumma sholli Pakai hati Gus Baron. ala Mata terpejam radar tuh, bukan mata terbuka. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yakin? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Harap mebor ya kesuaran. Tinggal ditahirkan mawon Gus Baron. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, caranya gini. Tarik nafas dulu. Tidak apa-apa. Agak ke belakang, ada yang keluar. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum ya. Ya ahlimul ghaibi wasyahadati la haula wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan pakai hawa nafsu, Gus Baron. Pakai hati. Kalau pakai hawa nafsu nanti nggak jadi-jadi. Kamu lagi tresnan sama perempuan tak? Mboten. Alah, PDKT. itu kan. Kamu belajar ilmu hikmah kalau pacaran nggak bisa. Mboten. Jangan PDKT langsung Nggih. ditembung. Nggih. Oh, yang dibohongin sama dukun kemarin itu, yang datang ke kemarin itu. Nggih. Aja ngono. Pripun? Langsung tekokne gelem ora ngono, coba PDKT pacaran. Nanti kamu belajar ilmu hikmah nggak bisa-bisa nanti. Nggih, purun Pacaran piyambak. aja. Tak senani kok ya nggak teko aku iki. Tua masa aku nyari bang tua dosa saya. Pakai hati belajar itu. Nggak semua konten, nggak semua cuman hiburan, ada yang benar-benar harus dilakukan. Ya, sholawat itu bukan konten. Ya. Bukan gitu. Jadi harus benar-benar diamalkan. Kamu dapat apa kok? Batu, Pak. Itu apa? Tapi gede, Pak. Aku ngantem ya. Batu apa tuh kok? Masuk semen. Ini waktu gue ngantem wih. Cincin lama nih. Kan baru beli di pasar.
Dah ada lumut-lumutnya. Ini untuk pembelajaran ini diniatkan di sini untuk mencari ridha Allah. Coba, Yaman coba mundur. Ganti Mas Eko. Bismillah. Duduk. Sampai niku belajar Iqra se. Poso, kon poso wah ngalam. Bocah kok, kamu mau jadi apa? Ikut sama saya kalau yang penting ikut saya itu pertama syariatnya. Apa itu? Mulai dari baca Al-Quran, terus sholat, terus zikir sholawat, terus puasa. Yang kelima baru hablum minanas, baik kepada sesama. Gitu. Kalau nggak gitu nggak bisa. Mulai sekarang belajar sing tenanan. Ikut sama saya. Ya jangan ikutin saya. Kalau saya itu kan jangan nggak ada biaya untuk mondok, nggak ada biaya untuk belajar. Kamu tuh sudah tak biayai kok. Tinggal belajar aja kok nggak mau loh. Di sini belajar sing tenanan. Ya abahmu iki bukan kiai, bukan ulama, cuman konten kreator. Tapi aku pengen anak-anakku ya jadi kiai, jadi ulama, makanya ngaji sing tenanan. Orang mau belajar kegoiban tok. Ya. Oke. Kamu Cakwan. Di sini saya yang tanggung jawab. Nanti saya bilang ke desa, saya bilang ke kepala desa nanti. Siapa? Belajar di sini khatamin Al-Qur'an. Baca sholawatnya sehari 1000 kali. Nanti makan saya kirim. Baiklah. Sini Cakwan. Tak ada apa-apa. Oh ya, siap. Al-Fatihah ya. Ayo yang lainnya sini. Mas Eko. Nggih, Pak. Sama enggak usah pulang. Mana mic-nya? Sini. Sampai nanti hari Jumat. Ini hari apa ini? Rabu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nanti. Insyaallah saya jemput ke sini. Terus banyak alasan. Puasa di sini. Di waktu selain buat kalau belum saya jemput jangan pulang. Sini dulu, jangan kemana-mana. Saya tahu sekali kalian keluar dari sini tidak boleh lagi masuk ke pondok nanti jenengan. Duduk sana. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Baca sholawatnya yang banyak. Seperti itu, nanti ada yang jatuh begitu biarkan saja, nggak usah diperdulikan. Pakai hati. Banyak baca sholawat. Sholatnya jangan sampai ketinggalan. Nanti dikirim untuk wudhunya. Sholawatnya, nggih. Kata kita ini, saya itu sampai kapanpun nggak akan pernah berhenti. Walaupun banyak yang minta untuk berhenti, nggak usah mengijazahkan amalan. Tapi saya akan terus mengijazahkan sholawat. Bahkan saya akan mengumumkan sholawat. Karena saya sudah benar-benar merasakan sendiri dari sholawat itu manfaatnya. Ya, mohon doanya untuk saudara-saudaraku semuanya. Seperti yang tadi malam saya ijazahkan ke panjenengan, itu adalah amalan sholawat tingkat 2. Jadi perlu saya sampaikan ke panjenengan semuanya, saya dulu mengambil ijazah dari Abbas Suid Al-Wajid itu sampai ada tingkat 5, tingkat 1 sampai tingkat 5, sampai yang ke 6, ke 7, ke 8, ke 9 ada lagi tapi belum berani untuk saya ijazahkan. Seperti panjenengan seperti untuk hadiran, untuk mediumisasi, untuk menarik benda pusaka, untuk pengobatan dan lain sebagainya, itu semuanya ada. Jadi sampean sudah bisa praktek sendiri. Monggo kalau mau nikah, membuka di tempat jenengan sana, Monogosan saya dukung. Nggak harus selamanya ikut sama saya. Tapi kalau bahasa mau ikut sama saya nggak apa-apa. Saya juga nggak minta balasan apa-apa sama sampean. Yang penting tenanan, nggak usah pacaran. Bukan guru tingkat 2 sudah bisa mengijazahkan orang lain, mendirikan benda pusaka aja nggak bisa gitu. Karena ya itu tadi, kalian sudah ikut sama saya baru 2 bulan ya sudah
banyak yang nang, sudah berapa orang yang daftarkan jenengan. Jangan sampai ketutup sama bokong gede, jangan sampai ketutup dengan perempuan, belum lagi nanti dengan uang, belum nanti dengan pujian. Tapi bahaya itu, hubudnya itu nanti. Saya mau marahin jenengan nggak pantas di depan kamera, nanti saya tak omeli. Yang penting itu semua saudaraku dimanapun berada, saya bukan siapa-siapa, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya hanya konten kreator. Saya dari dulu diajarkan oleh ayah saya untuk benar-benar bertirakat, belajar. Makanya saya dulu dimana ada kiai saya datang. Alhamdulillah kemarin juga habis puasa 5 bulan. Yang penting kalau saya mengajarkan kebaikan. Jadi jangan anggap baik saya itu bukan orang baik. Orang keluar dari penjara baiknya dari mana? Sejelek-jeleknya orang itu saya. Tetapi kalau panjenengan mau mengamalkan sholawat, mau menjadi saudara, silahkan. Akan saya ijazahkan. Saya sudah benar-benar merasakan dari saya yang bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, orang hina. Alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah. Berarti Mas Ali, Mas Agus lihat sendirilah bagaimana setiap hari banyak orang yang datang minta didoakan. Bagaimana saya bukan siapa-siapa, alhamdulillah dipermudah semuanya. Ya toh? Semuanya dipermudah seperti itu. Maka jangan dilihat sayanya, tapi dilihatlah amalannya. Itu yang paling penting. Dan jangan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harap semua saudara-saudara saya bisa istiqomah di dalam mengamalkan sholawat. Karena dengan sholawat kita jadi mulia. Ada 5 kelebihan orang yang baca sholawat sebenarnya. Salah satunya akan dimudahkan segala urusannya, dunia yang mengejar kita, anak-anaknya jadi soleh, istrinya jadi nurut, dan insya Allah mulia baik di dunia maupun di akhirat. Itu janji Allah. Karena hanya sholawat yang Allah perintahkan juga Allah jalankan. Tidak seperti amalan sholat dan lain sebagainya. Hanya sholawat. Karena begitu istimewanya baginda Rasulullah SAW. Yang penting ketika mengamalkan sholawat benar-benar niat untuk mencari ridha Allah, benar-benar karena cinta kepada baginda Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, dunia yang akan mengejar kita. Semuanya. Contohnya Gus Baran nih, baru berapa bulan ikut saya, sudah banyak yang naksir ini. Semoga diberikan keselamatan, ya. Mohon doanya untuk Gus Baran bisa istiqomah dan hatinya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.